Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Yahya dengan NPM 6017210039. Eh, saya mahasiswa Universitas Pancasila, Fakultas Psikologi, angkatan 2017. Di sini saya ingin menjelaskan tentang social identity theory. Jadi, saya berikan definisi terlebih dahulu mengenai social identity. Social identity atau identitas sosial merupakan cara seseorang mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau atribut yang dimiliki bersama oleh anggota kelompoknya. Jadi dalam social identity theory ini, individu membentuk identitas sosialnya berdasarkan 3 cara. Yang pertama berasal dari individual self. Individual self itu merupakan cara seseorang mendefinisikan diri mereka melalui trait pribadinya. Seperti, saya adalah pekerja keras, atau saya adalah orang yang sangat baik hati kepada teman-teman saya. Lalu ada yang kedua ada yang namanya collective self. Collective self ini merupakan cara seseorang mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial. Seperti halnya saya ini seseorang yang demen nonton bola loh, atau seperti saya ini anggota dari Persib atau Persija loh. Lalu yang terakhir ada relational self. Relational self ini merupakan cara individu mendefinisikan dirinya berdasarkan hubungan interpersonal dengan orang lain. Seperti halnya saya ini temannya anak presiden loh, atau saya ini dekat banget loh sama orang yang punya jabatan di dalam suatu instansi kepolisian. Lalu dari social identity theory ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terbentuknya social identity individu atau identitas sosial individu. Yang pertama ada budaya. Budaya ini bergantung pada individu menempatkan dirinya sebagai seseorang yang individualis atau kolektivis. Seperti halnya pada budaya yang kolektivis, individu cenderung menjelaskan dirinya dalam bentuk kelompok sosialnya, seperti saya ini orang yang memiliki teman dengan anggota-anggota motor misalnya. Lalu ada yang namanya situasi dan konteks sosial. Pada situasi dan konteks sosial ini bergantung pada hubungan yang dimiliki individu dengan orang lain. Hal ini bisa kita kaitkan dengan minoritas versus mayoritas, yang dimana individu yang merasa dirinya mayoritas, maka dia merasa bahwa hanya dirinya lah satu-satunya yang memiliki power. Seperti halnya saya ini satu-satunya loh orang yang beragama A misalnya dalam lingkungan rumah saya. Lalu yang terakhir ada keyakinan terhadap perlakuan orang lain. Keyakinan terhadap perlakuan orang lain ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu adanya yang pertama ada penerimaan atau penolakan,
Lalu mengenai pengungkapan atau menyembunyikan. Penerimaan dan penolakan yang dimaksud itu, eee, sebenarnya dia ini, eee, memiliki penerimaan atau tidak dengan identitas sosialnya, atau dirinya mengalami penolakan karena dirinya memberitahukan, identitas sosialnya kepada orang-orang lain, seperti halnya, eee, individu yang, eee, gemar musik tidak mungkin, eee, langsung, berkata bahwa, dirinya menyukai jazz. Hal ini dikarenakan, takut adanya penolakan dari, orang-orang sekitar. Lalu sebelum itu, individu melakukan, pengamatan terlebih dahulu agar dirinya dapat diterima pada, eee terhadap perlakuan orang lain. Lalu ada mengungkapkan versus menyembunyikan. Mengungkapkan yang dimaksud itu, apakah individu memiliki, keyakinan untuk mengungkapkan bahwa, dirinya memiliki identitas sosial tersebut tanpa, eee, takut menghadapi suatu penolakan. Lalu ada, eee eee, menyembunyikan. Menyembunyikan identitas sosial ini berguna untuk, individu terhindar dari suatu penolakan agar dirinya dapat diterima dalam, lingkungan yang dia jalani. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.